Oke guys, kembali lagi di HWK Elektronik. Kali ini teknisi di lapangan akan melakukan pemasangan satu set antena digital di tempat user langsung ya ini. Kini kita sudah berada di lokasi. Kita lihat antena yang lama kita lepas dulu. Sudah tidak layak pakai, tidak bisa digunakan ini. Jadi user minta diganti seperangkat antena plus set-top box-nya, nanti akan kita coba pasang. Kita lepas dulu antena yang lama, nanti akan kita ganti antena yang baru menggunakan antena banteng. Untuk lokasinya sendiri cukup mudah ya pemasangannya, berada di bagian tingkat 2 rumah. Ini antena yang lama model PF 5000 sepertinya ini. Dipolnya sudah hancur dan tidak bisa menerima sinyal lagi, sudah dikawat-kawat seperti itu. Ya, selanjutnya akan kita ganti menggunakan banteng. Kita coba buka dulu antenanya dan kita rakit dulu antenanya yang baru. Kita pasang dulu bagian reflektornya, bagian depan seperti ini. Untuk antena banteng ini merakitnya cukup mudah ya. Jadi dari pabrik sudah dipasang seperti itu, tinggal kita merangkai dipol dan reflektornya aja. Mengencangkan bautnya juga cukup mudah, tinggal diputar seperti itu ya. Kita pasang dulu dua-duanya agar membentuk antena model panah ya, ini tipe banteng. Untuk antena banteng sendiri cakupan penerima sinyalnya cukup peka ya ini, jadi cukup mudah. Di area seperti ini kita hanya menggunakan pipa kurang lebih panjangnya 5 meter sudah mendapat siaran ini harusnya. Nanti kita coba cek apakah bisa komplit atau tidak ya. Kita pasang dulu antenanya seperti ini. Kita pilih antena yang model banteng karena bodinya full besi, jadi tidak mudah rontok. Itu juga tidak pakai plastik, jadi udah dimasukkan ke antenanya langsung. Kita pasang dulu dipolnya atau drivernya seperti ini. Jangan lupa untuk pemasangan antena harus kencang semuanya agar tidak lepas, soalnya ini dipasang di luar. Kita pasang dulu kabelnya. Ini kabel bawaan dari antena, kurang lebih panjangnya sekitar 10 meter. Dan konektor juga sudah dipasang langsung dari pabriknya. Ya, kita pasang. Nah, ini untuk pengunci pipanya, nanti kita pasang bagian depan. Untuk pemasangan pengunci pipa sebaiknya dilakukan di bagian depan agar tidak menghalangi sinyal. Jika kita pasang di bagian sisi tengah atau di bagian depan driver, itu akan mengganggu cakupan sinyal yang masuk dari pemancar. Jadi kita pasangnya di depan agar fungsi antena lebih maksimal. Oke, dipasang dulu seperti ini. Ini memang modelnya atas bawah ya, jadi lebih kencang. Kita coba lepas dulu kabelnya. Kita pasang ujung kabelnya di bagian dipol antenanya. Ya, ini sudah plus penguncinya ya. Jadi ini menahan air agar tidak masuk ke kabel atau ke konektor. Jadi nanti kita kencangkan bagian penguncinya, pelindung air. Kita pasang dulu seperti ini. Ya, kita kencangkan. Jangan lupa pastikan benar-benar kencang dan tidak ada sela-sela ya, nanti agar air tidak masuk ke kabel dan merambat dan mengganggu sinyal, dan tentunya fungsi antena jadi tidak maksimal. Kita pasang dulu seperti ini. Kita dorong sampai benar-benar masuk ya. Oke, sudah mentok, jadi sudah aman ini, air tidak masuk ke kabel atau ke konektor. Ya. Sudah terpasang seperti ini. Selanjutnya tinggal kita tempelkan ke pipa penyangga.
Kita pasang ke pipa penyangga. Pasangnya seperti ini. Hanya tinggal kita putar aja untuk mengencangkan bagian penguncinya. Oke, sini kita pasangnya di bagian daerah mertoyudan ya. Kita pasang dulu seperti ini. Maksimalkan. Pastikan untuk pemasangan antena ini benar-benar kencang ya, agar tidak mudah goyah kalau kena angin. Soalnya kalau antena geser sedikit, biasanya sinyalnya juga udah hilang atau berkurang. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, pemasangan baut-bautnya super kencang, dan untuk pemasangan ke pipanya juga harus benar-benar kencang. Oke, selanjutnya setelah itu kita pasangkan dulu pipa ke tembok ya. Ini kita bor akan agar lebih kencang, lalu kita klem. Kita pasang dulu ini seperti ini. Oke, setelah tadi pipa terpasang kencang, selanjutnya kita sambungkan dulu dari antena ke booster atas ya. Ini kita kelupas dulu kabelnya. Dan untuk pemasangan kabel ke booster ini harus benar-benar sesuai prosedur ya. Soalnya kalau tidak masuknya tidak sesuai, sinyal tidak akan masuk. Kita kendorkan dulu bautnya kedua-duanya agar kabel bisa masuk dengan sempurna ke booster. Untuk yang dari antena ke booster atas masuknya ke UHF in ya ini. Jadi jangan sampai salah masuk ke yang lain. Kita masukkan ke UHF in. Dan untuk bagian tembaganya harus tidak kepanjangan dan juga tidak kependekan. Kita pasang seperti ini, lalu kita tekuk. Terus kita kencangkan dulu penguncinya menggunakan baut. Seperti ini. Kita kencangkan di kedua-duanya. Dan untuk bagian tembaganya dan serabutnya harus menempel di komponen bagian bawah ya. Ini harus menempel, kurang lebih pemasangannya seperti ini. Jadi tidak boleh berantakan. Nah, ditekuk seperti itu. Kita kencangkan bautnya. Oke. Ya, seperti itu. Pastikan harus benar-benar kencang agar tidak lepas. Selanjutnya untuk yang dari booster atas menuju booster bawah, kita menggunakan ke bagian komponen out. Jadi di bagian ujung biasanya kita masukkan kabel yang dari booster atas ke booster bawah. Kelupas dulu seperti ini. Nah, kita pasang seperti ini. Baik, jadi ini out untuk dari booster atas ke booster bawah. Apabila di area yang sudah tercakup siaran digital dengan sempurna, biasanya tidak menggunakan booster, tidak apa-apa. Jadi dari antena langsung ke set-top box.
Tapi kali ini kita menggunakan booster. Booster yang kita gunakan yaitu seri PFDX 9900. Ini adalah booster yang paling sering digunakan oleh teknisi-teknisi di Indonesia karena fungsinya cukup maksimal dan cocok digunakan untuk area-area yang tidak terjangkau siaran televisi digital. Kita kencangkan lagi. Oke, kita tekuk seperti ini. Pastikan untuk bautnya sudah menempel ke tembaganya ya. Jadi harus kencang ini. Komponen-komponen boosternya dalam booster atasnya seperti ini kita tutup. Selanjutnya kita sambungkan yang dari booster atas ke booster bawah. Dari booster atas ke booster bawah masuknya nanti ke input. Kita kelupas dulu. Jadi rata-rata untuk pemasangan booster atas dan booster bawah metodenya seperti ini. Kita masuk ke input seperti ini. Oke, kita pasang. Kalau kepanjangan bisa dipotong ini agar tidak tersisa. Oke, selanjutnya yang dari booster bawah ke TV kita masuknya ke feeder. Jadi kita longgarkan dulu bautnya. Jadi ini rangkaiannya yang dari antena langsung masuk ke booster atas dulu. Lalu dari booster atas ke booster bawah dan dari booster bawah ke set-top box nanti. Kita menggunakan set-top box Tanaka model body plastik, nanti akan kita lihat di bawah, nanti kan kita coba langsung. Oke, setelah itu kita untuk tracking sinyalnya kita menggunakan Satfinder Matrix ya. Jadi ini multifungsi, bisa untuk parabola dan untuk siaran televisi digital. Kita sudah pasang antenanya seperti ini. Hanya tinggal kita arahkan, kita putar-putar sampai sinyalnya
masuk semua di tiap frekuensi channelnya. Kita cari satu dulu di kanal 41, yaitu frekuensi milik MNC Group MUK area Yogyakarta dan sekitarnya. Kita pilih seperti ini. Selanjutnya kita arahkan dulu antenanya sampai muncul tulisan lock atau muncul terdengar suara bip. Ini sudah kita, itu bar sinyal yang bawah sudah muncul 52%. Tinggal kita maksimalin seperti ini. Nah, ini antena-antena di sekitar juga memang dipasang tinggi-tinggi seperti ini. Kita maksimalkan. Oke, ini sudah maksimal, sinyal sudah 98%, hanya kita tinggal mengencangkan dari pipa ke tembok agar tidak goyah nanti saat ada angin atau hujan deras. Kita bor, lalu kita klem. Oke, sudah terpasang rapi. Seperti ini pemasangannya, disponsori oleh Antena Banteng TV digital tipe B150. Pemasangan klem seperti ini. Sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk bagian booster atasnya. Seperti ini. Antena sudah terpasang. Nah, nanti booster atasnya akan kita pasang di bagian bawah genteng, fungsinya agar tidak rusak saat terkena hujan dan lebih maksimal fungsinya untuk menjaga keawetan booster atas. Pasang di sini. Oke, setelah terpasang, lalu kita pasang booster bawah di dekat TV biasanya ini ya. Bawah dipasang di sini agar tadi udah kita pasang instalasi dari booster atas ke booster bawah. Pasang seperti ini. Oke, kita kencangkan seperti ini. Nah, ini set-top box yang kita gunakan DVB-T2 merek Tanaka. Ini kita tutup, jangan lupa. Ya, bawahnya sudah terpasang. Jangan lupa, ini untuk booster bawah membutuhkan listrik ya. Kita tancapkan dulu ke kabel power. Ya, sampai menyala seperti ini berarti udah masuk. Selanjutnya untuk instalasi set-top box-nya kita masukkan dari booster bawah ke set-top box. Setelah itu input menggunakan kabel RCA dan di televisi masuk ke AV. Ya, kita nyalakan dulu set-top box-nya. Oke, langsung kita scan auto. Lalu kita lihat channelnya udah masuk semua, itu seperti MNC Group, Indosiar Group. Udah masuk. Sampai kita tunggu sampai 100% prosesnya. Oke, di AWK Parabola kami juga melayani pemasangan satu paket komplit siaran televisi digital untuk area Magelang dan sekitarnya, atau juga yang sudah memiliki antena tinggal beli set-top box, nanti kita settingkan sekalian juga bisa. Siaran super jernih, bebas biaya bulanan tanpa menggunakan internet. Channel yang didapat juga cukup banyak, 30-an lebih channelnya. Oke, seperti ini dipasang oleh teknisi handal. Nah, ini dikasih minuman kopi dari usernya. Terima kasih untuk user. Oke, hampir 100%.
Oke, udah 100%. Dan akan muncul gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya super jernih ini karena TV-nya yang bergaris ya. TV user udah bergaris seperti ini, dan tentunya user puas dengan pelayanan kami. Oke, kita urutkan dulu channelnya sesuai permintaan user agar saat pencarian saluran televisi user lebih mudah. Terima kasih Pak sudah order di HWK Parabola. Awalnya pun gitu Mas kok boten terus. Budi Mas. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Ditunggu untuk video-video selanjutnya, atau mau yang request suruh buat video apa nanti akan kita setelah itu kita